Mari kita semua bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan-Mu kepada kami semua anak-anak. 1 minggu lamanya, siang dan malam, Engkau selalu bersama-sama dengan kami, membimbing kami, menasihati kami, menguatkan kami. Segala kebutuhan, keperluan kami Engkau cukupkan. Dan kami percaya bahwa itu semua hanya karena anugerah dan belas kasihan-Mu kepada kami masing-masing setiap anak-anak. Saat ini, kami ada di hadapan. Kami sadar masing-masing tidak layak dan pantas ada di hadapan-Mu karena kami ini hanya manusia yang paling hina dan paling berdosa dari antara semua ciptaan sejak awal dunia diciptakan sampai saat ini. Hanya pelanggaran, dosa, kesalahan yang kami lakukan, baik yang secara sengaja maupun yang tidak. Satupun tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon, ampunilah segala dosa-dosa kami. Berbelas kasihanlah kepada kami, anak-anak. Cuci kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus yang telah tercurah dari tiang kayu salib. Dan inilah kami, siap untuk membuka hati kami sebagai tempat firman-Mu dan tempat Roh-Mu yang kudus. Sebentar lagi kami akan membacakan kebenaran firman. Dan kami mengerti bahwa kami ini hanya manusia buta tuli telanjang yang tidak tahu apa-apa. Kami mohon, urapilah bibir, lidah kami. Kami hanya sebagai alat-Mu, Engkau yang benar-benar yang sesungguhnya berbicara kepada semua anak-anak. Sehingga dari kebenaran firman bisa menjadi pelita bagi kami masing-masing dan terang bagi jalan kami untuk melakukan aktivitas kami di tengah-tengah dunia yang saat ini. Segala kuasa kegelapan, roh penghulung di udara, segala roh-roh bapom, roh-roh sihir, roh-roh leluhur, roh-roh yang ada di sekitar kami, kengantungan, kami sehati dan kami seiman, kami hancurkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang punya kuasa di bumi dan di surga. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan biarlah tiang awan yang melingkupi kami pada sore hari ini dan tiang api-Mu di malam hari. Ini doa kami yang tidak sempurna ini, dan Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga. Dan segala puji, syukur, hormat, sembah, sujud kami hanya agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan singkat kepada kita pada sore hari ini. Mari kita ikuti bersama di Perjanjian Baru Lukas pasal 13. Lukas 13 ayat 6 sampai ke 9. Sekali lagi Lukas pasal ke-13 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Kalau kita sudah dapatkan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bacakan bersama-sama. Yang ke-6, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ketujuh, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah yang percuma. Ke-8, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ke-9, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas secara singkat kebenaran firman Tuhan ini, dan saya dulu menyapa Salam Elohim juga buat Pangeran Ilahi, Salam Elohim buat mempelai, Salam Elohim buat pasukan 77 surgawi besi, Salam Elohim juga buat mereka Tuhan, nabi-nabi Tuhan,
mempelai Kristus. Terlebih-lebih saya mewakili kami dari persekusi, penonton di live streaming untuk kami. Selamat hari Minggu, selamat bergabung, selamat beribadah. Salam damai sejahtera, salam kasih, salam sukacita. Biar segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya yakin di sini saya hanya sebagai perantara, karena firman Tuhan ini kita sudah menjadi darah dan daging kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang kita bicarakan saat ini tentang lagi perumpamaan. Kalau kita berbicara dari ayat-ayat sebelum ini, dan banyak tanggapan orang-orang Galilea, apa yang dilakukan Pilatus kepada orang-orang, sebagian dari antara orang Galilea yang mengambil darah orang-orang Galilea tersebut, mencampurkan dengan darah-darah yang dipersembahkannya ke Allah lain, dan mereka ceritakan kepada Tuhan Yesus, sehingga dari antara orang-orang Galilea yang sebagian menafsirkan bahwa orang-orang yang darahnya itu diambil oleh Pilatus itu lebih besar dosa dari mereka orang Galilea ini yang menceritakan ini kepada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus berkata, kamu pikir bahwa orang itu lebih besar dosanya daripada engkau. Padahal dia berkata, kalau engkau tidak bertobat, dan pasti kamu tidak akan juga dapat masuk kerajaan surga, akhirnya akan binasa. Jadi di sini akan terjadi saat ini juga seperti yang terjadi di orang Galilea kemarin itu. Mereka sama-sama orang Galilea dan mereka mendapatkan tafsiran secara manusia bahwa orang itu dia kena atau dia ditimpa seperti itu karena mungkin dosanya lebih besar dan dosa saya lebih kecil. Makanya dia terkena bencana atau apa karena dosanya lebih besar daripada saya. Sedangkan saya tidak terkena, saya dosanya kecil. Itu menurut pemandangan secara manusia jasmani. Makanya di ayat yang ke-6 ini, Tuhan Yesus menjelaskan dalam bentuk perumpamaan. Bukan langsung ditekan. Karena mereka termasuk pintar, bisa mengerti tentang perumpamaan. Namun mereka anggap perumpamaan itu bukan tertunjuk kepada mereka. Tapi sepertinya mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus menunjukkan perumpamaan yang dikatakan Tuhan Yesus itu kepada orang lain. Sehingga dari situ kesalahan pahaman mereka. Makanya di sini di ayat yang ke-6, lalu Yesus mengatakan, perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Kita mengerti kalau misalnya kita ini seorang pekerja dan apapun yang dikatakan dalam kebun itu kepada pemilik ladang itu, apapun yang ada yang dikatakan sebagai tanaman, kita harus memeliharanya dengan baik. Dan kita anggap bahwa itu semua milik yang punya ladang. Dan kalau kita secara manusia jasmani ini, walaupun kita hanya sebagai pekerja, ketika juga kita misalnya menanam di kebun kita atau di mungkin ya di samping rumah kita sebuah tanaman, mungkin benih pohon mangga. Nah, ketika tanaman itu tidak menghasilkan buah, pasti kita ini akan merasa kecewa. Sementara kita sudah memeliharanya. Susah payah untuk membersihkannya, membersihkan rantingnya, daun yang kering, dan memeliharanya dari yang merusak seperti hama. Jadi akhirnya dia terlihat tumbuh besar pokoknya itu. Terlihat daunnya itu lebar, semakin hari semakin tebal dan semakin menghijau. Namun yang kita kehendaki bukan pohonnya itu sebesar apa, bukan pokoknya itu bagaimana, bukan daunnya itu seperti apa, lebarnya, tebalnya, hijaunya,
yang kita, terutama yang kita harapkan adalah buah. Karena buah itulah yang kita harapkan kepada tanaman itu, makanya kita susah payah untuk merawatnya. Nah, ketika pohon itu tidak menghasilkan buah, pasti kita itu secara manusia jasmani, untuk apa kita bersusah payah untuk merawatnya terus-terusan. Karena yang hanya dia perlihatkan kepada kita dan kepada orang sekitar yang melihat pohon tersebut, hanya punya aja sebesar, daunnya semakin lebar, berseri-seri semakin menghijau, namun tidak ada buah. Jadi tidak ada gunanya. Jadi yang terpenting dalam pohon itu yang kita kehendaki adalah buah. Nah, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon arang yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Nah, sama seperti pohon tadi yang kita tanam, Bapak Ibu. Walaupun kita sebagai pekerja, pasti pemilik kebun, kalau dia datang melihat tanaman itu tidak buah, berarti dia kecewa. Seperti kita juga, kita tidak ada ladang, dan kita mungkin di sebelah kiri kanan rumah kita tanam seperti pohon mangga, jambu, dan kalau tidak menghasilkan buah, pasti juga kita kecewa, sama-sama kan kecewa. Nah, yang dikatakan dengan perumpamaan ini diumpamakan oleh Tuhan Yesus, sehingga secara manusia logika kita bisa mengetahui bahwa kita pemilik tanaman pohon tersebut, kita apa yang harus kita lakukan. Secara kejiwaan kita tahu apa kita lakukan tanpa dijelaskan oleh orang sekitar kita. Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita saat ini berbicara secara jasmani, Tuhan Yesus berbicara dalam hal ini dalam rohani. Kita umpamakan pohon anggur itu adalah kita sebagai umat manusia yang ada di ladang seseorang, di ladangnya Tuhan di muka bumi ini. Nah, kita hidup sebagai manusia jasmani, kita bernafas, roh Allah ada di dalam diri kita. Nah, ketika kita diajar dari kecil, kita mungkin sekolah minggu, terus kita dibaptis, diajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan, itu kita katakan artinya kita ini sudah mulai tumbuh, sudah mulai pokoknya sedikit besar dan berdaun agak-agak lebar walaupun masih belum tebal dan masih belum menunjukkan kehijauannya. Nah, dalam kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, kita terlihat di mana perkumpulan selalu kita yang terdepan. Di mana saja yang dikatakan ada di sana duka, kita yang terdepan sebagai teladan bagi orang-orang yang lain. Dan mengatakan firman Tuhan itu kita kuasai. Namun kekurangan kita dalam hal melakukan. Nah, ketika kita seperti ini, artinya kita ini sama saja juga tidak ada buah. Menjadi pelaku itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dari pohon ara ini yang dikatakan seumpaman buah yang dikehendaki oleh pemilik tanaman tersebut. Nah, itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam hati saya dan hati saudara, Bapak Ibu, di mana saja berada, artinya menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk apa saya menghafal firman Tuhan? Tampil di tempat-tempat duka untuk menghibur, mengutip kebenaran firman Tuhan. Datang ke tempat perkumpulan, persekutuan doa. Namun, saya tidak pernah menjadi pelaku. Artinya, saat ini kita ibaratkan, berarti keterikatan kita untuk mengikuti apa yang sesuai menurut kebenaran firman Tuhan, kita melakukan. Kita anggap itu semakin hari ibarat pohon.
pokok pohon itu semakin besar. Berarti itu gambaran dari kita menghibur anak-anak Tuhan yang duka. Kita di mana saja perkumpulan, persekutuan kita sudah ada. Nah, kita lanjutkan. Artinya kebenaran firman Tuhan kita kuasai. Titik koma, kita kuasai. Dan kita pandai mengatakannya, menunjukkan kepada orang lain. Itu kita anggap itu daunnya lebar, tebal, menghijau. Nah, untuk menjadi pelakunya, buah itu kosong. Nah, saat ini saya yakin bahwa yang terjadi ini, perumpamaan ini, pasti kita tidak terlibat anak-anak Tuhan yang sekarang ini. Pasti mungkin zaman itu ditunjukkan kepada orang Galilean yang sebagian tadi menganggap dirinya lebih berbuah dari orang-orang yang sudah diambil darahnya oleh Pilatus. Nah, saat ini kita bertanya, saya di posisi mana? Saya sudah ada di muka bumi ini, di ladang seseorang, ibarat pohon anggur, atau ibarat suatu tanaman yang bisa menghasilkan buah sehingga membahagiakan siapa pemiliknya. Begitu pula kita ini, Bapak Ibu. Pasti kita ini. Saya yakin walaupun buah-buah kita masih belum masak, pasti kita sudah mulai berbuah untuk menjelang masak. Makanya diteruskan di sini. Jawab ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun itu, anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukan. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Nah, kalau kita berpikir, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan perkataan perumpamaan Tuhan Yesus itu, bahwa sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ini. Kita sebagai pemilih, artinya mungkin setiap kali 6 bulan kita merasa bahwa pohon anggur tersebut lainnya menghasilkan buah. Nah, pasti kita berharap bahwa pasti anggur kita itu juga pasti menghasilkan buah, karena musim buah. Nah, ketika kita tidak mendapatkan buah, bayangkan kalau 1 kali 6 bulan, dalam 3 tahun berarti artinya ada 6 kali. Terus 6 kali anggur yang lainnya, punya orang lain sudah menghasilkan buah. Sementara punya kita masih belum berbuah. Nah, bayangkan kekecewaan kita. Kalau kita bayangkan, pasti terjadi seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tebang pohon ini percuma. Nah, kalau kita berpikir, kita tahu tadi bahwa pohon anggur itu adalah kita, tubuh kita yang sebenarnya. Nah, begitu pula kita ini. Kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita sudah melakukan dosa. Artinya, Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia menebus kita dari kesalahan. Artinya, itu gambaran dari pohon anggur itu. Kita bersihkan, kita pupuk dia. Kita bersihkan ranting-ranting yang kering dan daun-daun yang kering. Itu artinya yang membuat hubungan kita terputus dengan Tuhan sebelumnya. Tuhan Yesus datang untuk menebus kita sebagai orang berdosa, dan kita yang harus dihukum mati, dan dia bersedia menanggung dosa kita. Itu cara membersihkan semua susah payah kita di tanaman tadi, dari kecil sampai waktunya sudah beberapa kali menghasilkan buah. Nah, begitu pula kita ini, Bapak Ibu. Kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus mengatakan ini, bahwa jangan balas, misalkan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Tuhan Yesus sudah melakukannya. Ketika dia ditampar pipi kiri, dia tidak mengamuk, dan dia tidak marah-marah, sekalipun tidak ada kesalahannya. Nah, saat ini juga, Bapak Ibu, kalau kita bertanya, bagaimana dengan kita? Apakah
kita melakukan seperti hal yang sama atau tidak. Berarti ketika kita juga mengikuti seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, artinya kita sudah mulai berbuah. Artinya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, ketika kita membalas kejahatan, berarti kita ini masih hanya pokoknya besar, daunnya lebar, menghijau, tapi masih belum menghasilkan buah selagi kita dari lahir sampai mungkin dewasa, kakek-kakek atau ya seumuran berapa tahun sampai saat ini masih kita belum berbuah. Yang bisa menjawab itu adalah hanya kita dan tanaman yang kita tanam tadi. Artinya hanya kita dengan Tuhan. Karena itu hubungan kita dengan Tuhan. Saya tidak bisa menilai dan siapapun tidak bisa menilai satu sama lain seperti orang Galilea tadi. Yang menilai itu adalah hanya kita sendiri dengan Tuhan. Di sini intinya Tuhan Yesus sudah menjadi teladan. Ia mengatakan dan melakukannya. Artinya menghasilkan buah. Itu yang dikatakan oleh pemilik kebun anggur ini supaya dia memiliki buah. Artinya kita harus menjadi pelaku. Dikatakan jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Nah, ini ibarat kebenaran firman Tuhan. Artinya, kita diingatkan. Kebenaran firman Tuhan. Setiap kali kita harus diingatkan untuk bertobat. Dan harus diingatkan untuk bertahan, untuk menderita. Dan dalam segala hal, firman Tuhan mengajukan kita bersyukur dalam segala hal. Jangan dalam kebaikan, kebahagiaan, baru kita percaya bahwa 100% ini berkat dari Tuhan. Sementara ketika kita mungkin dikejar, dicobai oleh sesama kita, artinya kita anggap ini bukan dari Tuhan. Padahal Tuhan sendiri sudah terlebih dahulu merasakan semua yang terjadi kepada kita saat ini. Namun saat ini tidak seberapa yang terjadi dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, apa maksud dari jawaban orang yang bekerja di ladang ini? Artinya aku akan mencangkul tanah sekeliling dan memberi pupuk. Kita semua yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kita saling menguatkan. Kita terlebih dahulu menjadi pelaku dan kita menguatkan yang lemah sehingga yang lemah itu bisa kuat kembali, sehingga yang tidak tahu arah tadi harus bagaimana dia bisa tersadar dari kesalahan yang selama ini dia pikir ini jalan yang benar, padahal dengan ada kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan ini sudah salah pengertiannya, bukan anggur yang asli, tapi hanya dalam perumpamaan. Bukan pohon anggur yang asli yang kita tanam ini yang dimaksud. Nah, dengan itu dia tersadar. Artinya itu gambaran kalau orang itu menerimanya, artinya kita sedang memupuk, mencangkul. Begitu pula kalau ada orang yang memberi kita nasihat, selagi tidak bertentangan dengan kebenaran, berarti itu cara untuk menyangkul, menyadarkan kita supaya bisa menghidupkan, menghasilkan buah dan menghidupkan kebenaran firman Tuhan itu yang kita katakan dan bisa dia berkuasa ketika kita mengatakannya. Makanya dikatakan di ayat yang ke-9, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Nah, makanya saat ini juga Bapak Ibu, semua ini terjadi. Saat ini Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Dia sudah lahir. Kita bersuka cita. Dia sudah menembus dosa. Kita ikut secara manusia jasmani dan secara rohani merasakan bagaimana kesakitan yang dia derita itu. Kalau kita bayangkan, jangankan sampai dipaku. Mungkin tergores dengan duri saja kita ini mungkin sudah minta-minta apa lebih dari
eh, teriakan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sendiri dipaku semua badannya dicabi-cabi. Nah, dia tidak pernah berteriak seperti kita ini yang hanya tergores dengan duri. Nah, itulah perbedaannya. Nah, saat ini terjadi semua yang dikatakan oleh perumpamaan ini oleh Tuhan Yesus kepada dunia ini untuk memanen mana yang berbuah, mana yang tidak berbuah. Selama ini, kalau kita bayangkan, sudah mulai dicangkum. Artinya, sebelum ada ujian atau cobaan orang-orang beriman, kita tahu bahwa ujian itu adalah pada saat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Nah, kita anggap artinya kita sebagai orang beriman masih kita belum mengerti bagaimana yang dikatakan beriman menjadi pelaku. Hanya menjadi pun teori saja. Kita mengatakan aja secara lisan. Kita berpikir bahwa itu adalah menghasilkan buah. Seperti pohon anggur tadi yang hanya menghasilkan pokoknya besar, rantingnya mungkin panjang, daunnya lebar, menghijau, tapi tidak ada buah. Nah, ketika di zaman terakhir ini terjadi dikatakan penyeleksian ya, berarti kita mana yang benar-benar beriman, mana yang hanya pintar mengatakan dan tidak pernah belajar menjadi pelaku sesuai kemampuan. Berarti kita sudah tahu, kita yang saat ini artinya kita lolos dari pengujian itu. Artinya kita bisa dikatakan akan menghasilkan buah. Sehingga kita sadar bahwa dulu itu salah. Sama artinya dengan menyangkal Tuhan. Artinya pohon anggur yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu artinya harus ditebang. Tapi karena permintaan pekerja ini, dia minta, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Nah, makanya juga kita dalam tahun 3 tahun atau 4 tahun ini diingatkan cara menyangkul, cara memupuk, cara membersihkan. Ibarat ranting-ranting itu artinya dari kebenaran firman Tuhan bertobat. Bertobat dengan sungguh-sungguh, mungkin Tuhan Yesus kan akan mengampuni kesalahan kita. Makanya dikatakan mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, di sini ada sebaliknya. Jika tidak berbuah, ya mohon maaf jaringannya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita juga bertanya saat ini Bapak Ibu. Bagaimana? Yang dimaksud dari sini kebenaran firman Tuhan, kalau kita kembali dari belakang singgung sedikit seperti orang Galilea tadi. Artinya saling menganggap diri bahwa orang itu lebih besar dosanya karena dia dibunuh dan darahnya diambil oleh Pilatus dan dipersembahkan kepada sesembahannya Allah lainnya. Berarti sedangkan saya tidak berarti karena dosa saya kecil dari orang itu. Nah, saat ini juga jangan kita katakan dia sudah menerima pembinasa keji itu dan saya belum menerima. Seperti itu terjadi kadang. Seperti perbandingan orang Galilea tadi. Mereka sama-sama orang Galilea. Tapi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah pertobatan. Bukan karena sudah menerima pembinasa keji atau belum. Bukan karena dosa orang Galilea yang sudah dibunuh oleh Pilatus itu karena dosanya besar. Dengan orang yang belum dibunuh ini. Bukan karena itu. Tapi intinya adalah harus bertobat. Jadi kita juga saat ini, kita juga yang mungkin belum menerima, kita merasa saya ini lebih dicintai Tuhan daripada itu. Tanpa ada pertobatan, pasti kita sama-sama tidak akan berbuah. Walaupun orang-orang yang sudah menerima itu. Bahkan kalau kita berbicara kebenaran firman Tuhan, orang-orang penyihir,
pezina, ketika dia sadar, dia yang lebih mendahului orang-orang yang tidak melakukan itu. Tapi mereka pintar mengajar kebenaran firman Tuhan di perkumpulan. Kalau kita perhatikan dari kebenaran firman Tuhan, makanya jangan sampai kita juga berkata, oh ini sudah menerima, ini belum menerima. Jadi ya saya lebih layak. Itu menurut penilaian kita sendiri. Dan yang menilai itu adalah kebenaran firman Tuhan. Artinya Tuhan Yesus sendiri dalam kebenaran firman Tuhan. Sudah dia sering katakan bahwa banyak sekali yang terakhir nanti itu yang awal. Jadi gara-gara ada istilah dalam hati ini saling merasa benar dan saling merasa lebih tahu daripada orang lain. Makanya saat ini di kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa lewat kebenaran firman Tuhan itu gambaran dari kita sedang dibersihkan, sedang dicangkul, sedang dipupuk, sedang dibersihkan supaya kita bisa mendapat buah. Karena hari-hari ini buah yang Tuhan inginkan kepada kita masing-masing. Dan ketika tidak berbuah, apa yang dikatakan sebaliknya di sini? Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Bagaimana cara menebangnya? Saat ini terjadi banyak yang sudah ditebang. Bukan istilah pohon anggur benaran yang ditebang ini, Bapak. Jadi sudah saya katakan tadi, kita ini adalah sebagai pohon anggur. Nah, ketika terjadi sesuatu, bencana, itu sedang ditebang. Artinya tidak ada kesempatan lagi karena tidak ada pertobatan. Karena malah menghujat. Artinya menghujat ketika diserukan pertobatan oleh anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan. Menghujat dan merasa benar yang dia katakan. Dan kebenaran itu salah. Dan dia menyesatkan orang lain bahwa itu adalah sesat. Nah, itu gambaran dari mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk, membersihkan. Nah, artinya karena dia tidak menerima, menghujat terus kerjanya. Akhirnya, kadang saat ini, ratusan, puluhan, nah, tiba-tiba tidak alam. Artinya itu tandanya tidak lagi berbuah. Artinya yang dia tunggu adalah hanya tinggal ditebang. Jadi itu yang terjadi saat ini. Waktu penebangan. Dan ketika kalau kita berbicara, pohon kalau sudah ditebang, pasti akan ujungnya akan kita jadikan sebagai kayu bakar. Berarti secara jasmani, mungkin dia dikatakan ini sudah meninggal dunia tiba-tiba. Terus yang menuju kayu bakar ini artinya roh. Artinya rohnya dikatakan binasa masuk ke dalam api neraka. Artinya seperti pohon anggur tadi ditebang. Artinya secara jasmani artinya terjadi kematian mendadak yang tidak disangka-sangka. Nah, ketika pohon anggur ini sudah ditebang baru dijadikan kayu bakar. Berarti roh yang sudah meninggal tadi artinya masuk ke dalam kebinasaan. Jadi itu gambarannya bahwa Tuhan Yesus mengumpamakan ini biar secara manusia jasmani, secara logika bisa ditangkap sehingga untuk mendekatkan atau membandingkannya dengan secara roh yang tidak bisa terlihat sangat gampang. Jadi di dalam kebenaran firman Tuhan ini saya yakin kita semua tidak terlibat. Dan mungkin kalau kita terlibat, masih terlibat. Ada yang saling membanding-bandingkan. Dia lebih besar dosanya daripada saya, merasa benar, merasa kudus, dan lain-lain. Harus kita jauhkan dari pikiran kita seperti itu. Lewat kebenaran firman Tuhan. Biar kita sucikan, biar kita pupuk, biar kita cangkul hati kita ini. Supaya bisa tumbuh kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya yang bisa menghasilkan buah, yang bisa menyelamatkan kita dari penebangan atau penumbangan. Supaya kita tidak ditumbang, supaya kita menjadi berbuah. Demikian firman Tuhan. Dan saya hanya manusia biasa yang tidak tahu apa-apa.
banyak yang kekurangan, biarlah Roh Kudus, Roh kebenaran sendiri yang akan menjelaskan di dalam hati kita masing-masing, anak-anak Tuhan di mana saja berada, baik di pasukan dan di live streaming untuk kami. Dan kalau ada mungkin yang mungkin agak kurang enak secara manusia jasmani, mohon dimaafkan. Saya manusia berdosa ini, saya hanya menyampaikan. Dan demikian firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, atas kebenaran firman-Mu yang telah Engkau ingatkan kepada kami, anak-anak-Mu manusia yang tidak pantas diingatkan ini. Dan karena belas kasihan-Mu kepada kami, Engkau memperingatkan kami lewat kebenaran firman. Walaupun kami ini Tuhan Yesus mengaku orang percaya beriman kepada Engkau yang sudah mengenal Engkau, namun itu hanya pengakuan kami pribadi secara manusia jasmani. Sementara roh kami, Engkau lebih mulia, tidak ada buat di hadapan kami. Engkau Tuhan Yesus, ampunilah kesalahan pelanggaran kami. Terima kasih Engkau memberi kami kesempatan untuk mencangkul, memupuk, membersihkan. Ini kami Tuhan Yesus, Dewa kebenaran firman. Jadikanlah tanah yang subur hati kami, siap dibentuk sehingga bisa membuahkan hasil yang Engkau kehendaki, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang sesungguhnya di tengah-tengah dunia ini. Karena saat ini Tuhan Yesus, Engkau memberi kami kesempatan supaya kami bisa membenahi diri dan bertobat dari kesalahan, supaya kami bisa berbuah dan berkenan di hadapan. Karena tidak lama lagi pohon itu akan ditebang dan sudah sedang berlangsung. Kami yakin dengan kuasa Roh Kudus kami bisa berbuah sesuai yang Engkau inginkan. Ini juga darah dan tubuh yang telah Engkau pada saat ini anak-anak dengan cuma-cuma sebagai lambang penebusan dosa dan pelanggaran kesalahan kami, manusia yang bebal ini. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas belas kasihan kepada kami. Sungguh besar kasih. Kami tidak bisa lupakan. Kami tidak bisa bayangkan sejauh mana kasihan kepada kami anugerah. Ini Tuhan Yesus, kami percaya kami sudah dibenarkan kembali. Hidup kami menjadi hidup baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini kami semua Tuhan Yesus. Kami sudah siap untuk membuka hati kami menjadi tempat Roh-Mu yang kudus. Bentuklah kami setiap saat, setiap nafas, setiap langkah kami sesuai dengan kehendak-Mu yang di surga. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga. Segala pujian, syukur, hormat, sembah, sujud kami hanya agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Dan mari kita semua bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan-Mu kepada kami semua anak-anak. Dari awal ibadah kami sampai pertengahan hingga kami akhiri sebentar lagi. Engkau telah bersama-sama dengan kami, melindungi kami, terlebih-lebih membimbing kami, menasihati kami, mengingatkan kami, dan mewaspadai kami lewat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau ajarkan kepada kami saat ini. Tuhan Yesus, kami tidak mampu kalau kami hanya sendirian. Kami mohon, ini kami siap untuk dibentuk oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Masuklah di dalam hati kami, bersama-sama dengan kami. Kuatkanlah kami, supaya kami bisa menjadi pohon anggur yang menghasilkan buah dari kebenaran firman yang telah kami miliki, yang telah kami mengerti, bisa berbuah menjadi kemuliaan nama-Mu yang di surga. Darah dan tubuh yang Engkau telah berikan kepada kami
kasih hanya atas belas kasihan kepada kami, manusia yang hina dan berdosa ini. Engkau selalu berbelas kasihan di setiap kali kami mengerti akan kesalahan kami. Dan kami yakin bahwa kami sudah dipulihkan, sudah dibenari di hadapan Tuhan Yesus Kristus lewat darah dan tubuhmu yang telah engkau berikan, yang telah kami pergunakan saat ini anak-anakmu. Terlebih-lebih yang membawakan puji-pujian, doa syafaat, admin, dan pasukan 77 surgawi besi. Engkau memberkati mereka, berkat rohani dan berkat jasmani. Terlebih semua anak-anak baik yang ada di pasukan di luar sana, engkau tahu apa yang mereka pergumulkan di hadapan, baik sakit, penyakit, terlebih apa yang mereka harus lakukan dalam aktivitas mereka, dalam menjalankan hidup, menyambung hidup di dunia ini. Tuhan Yesus, bukakanlah jalan. Biarlah roh-Mu yang kudus yang akan menuntun dan membukakan jalan, bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Sehingga semua pada akhirnya menjadi kemuliaan nama-Mu yang di surga. Saat ini Tuhan Yesus, dari pasukan besi, pergumulan kami dari bulan-bulan kemarin sampai saat ini, besar sekali kuasa-Mu, mujizat-Mu bisa Engkau terjadi. Engkau memakai anak-anak-Mu untuk mencukupkan apa yang harus kami lakukan di dalam pasukan ini. Dan kamu, tanpa kami sebutin Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang telah Engkau pakai untuk memberkati, mengadakan pembelian yang kami butuhkan untuk menjadi pelayanan bagimu dan anak-anak-Mu, membangkitkan jiwa-jiwa anak-anak-Mu di belahan dunia. Tuhan Yesus, berkatilah dia dengan berkat rohani dan berkat jasmani. Segala pergumulan, Tuhan Yesus, ikut campurlah dengan apa yang dia gumulkan di hadapan-Mu yang sesuai dengan kehendak. Terlebih Engkau memberkati dia lebih lagi, sehingga segala pujian syukur, hormat hanya dianggukan bagimu. Dan berkati juga Tuhan Yesus semua peralatan yang sudah siap untuk dipakai. Berkati Tuhan Yesus, biar menjadi kemuliaan nama-Mu yang di surga. Dan menjadi kekuatan iman kami, bahwa bagi manusia tidak mungkin, bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas kasih-Mu kepada kami yang tidak henti-hentinya, kami manusia yang berdosa ini. Saat ini Tuhan Yesus, 7 malapetaka, 7 cawan murka-Mu sudah melanda dunia ini, kota per kota, bahkan rumah per rumah, orang per orang. Saat ini Tuhan Yesus, Engkau mengetahui seluruh anak-anak-Mu yang setia taat kepada Engkau yang telah Engkau meteraikan di belahan dunia ini, di mana saja mereka berada. Terlebih-lebih semua pasukan-pasukan 77. Engkau mengetahui mereka di mana saja mereka berada, di kota-kota mereka, di halaman-halaman mereka, di rumah-rumah mereka, di perjalanan mereka, di aktivitas mereka. Apapun yang mereka lakukan yang sesuai dengan kehendak. Tuhan Yesus, bentengilah mereka. Engkau tiang api di malam hari dan tiang awan di siang hari. Dan Engkau yang berperang melawan semua musuh-musuh mereka. Dan mereka hanya diam dan menonton. Karena kami sudah ada dalam altar kudus-Mu. Sehingga terpuji dan termuliakan nama-Mu. Segala racun, baik yang terlihat, yang tidak terlihat. Kuasa-kuasa si jahat yang menarik anak-anak-Mu dengan memakai orang-orang yang terlihat baik. Padahal hatinya seperti serigala yang Engkau katakan lewat kebenaran. Berikanlah hikmat yang daripada Engkau, Roh-Mu yang hidup. Pada setiap anak-anak, berbicaralah dalam hati mereka masing-masing pribadi. Sehingga mereka bisa membedakan mana yang dari Engkau dan mana yang sedang menyamar untuk menarik, menjatuhkan iman anak-anak-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan Engkaulah yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga. Dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, masing-masing anak-anak. Mari bersama-sama Bapak Ibu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan. Amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu. Terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Izinkan Tuhan yang akan berperang melawan semua musuh-musuh. Dan engkau hanya tinggal diam dan menonton di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Dan sebenarnya ya, saya hanya mengatakan dan mengingatkan kembali untuk kita senantiasa berdoa dan berjaga-jaga dalam segala hal dan setiap langkah, setiap nafas. Masih kita ya kadang tertidur dan kadang juga tidak tertidur. Jadi kebanyakan kita lebih kebanyakan tidur. Dan walaupun ya masih sampai saat ini ya masih ada yang juga yang menyerang secara alam roh. Jadi ya itu yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan tadi. Artinya Tuhan Yesus meminta kepada Allah atau kepada Bapa bahwa biar dia cangkul dulu, biar dia pupuk pohon anggur itu. Mana tahu bisa berbuah. Nah, itulah gambaran ya. Saat ini itu sedang tergenapi kebenaran firman Tuhan ini. Jadi kita jangan sampai kedapatan tidak berbuah, tidak menjadi pelaku firman Tuhan itu, sehingga akhirnya kita saling menyerang. Sudah saya beberapa kali katakan bagaimana kita itu kenapa dikatakan saling menyerang, padahal saya tidak menghina sesama, saya tidak menghakimi, saya mengampuni. Iya, kita lakukan itu, tapi yang lainnya kita tidak melakukan yang sesuai kemampuan. Kenapa kita menyerang? Nah, misalnya saya pribadi, saya ingatkan beberapa kali sudah saya mungkin ya jelaskan, tapi saya jelaskan kembali. Contohnya, saya berkata kepada saudariku, misalnya sama seseorang, aku berkata, ya, nanti saya akan melakukan yang terbaik untuk kamu. Padahal dalam hati saya bukan seperti itu. Saya katakan seperti perkataanku terlihat baik dalam pendengarannya. Tapi padahal hati saya bukan seperti itu yang aku lakukan. Tidak menepati janji yang aku katakan itu. Artinya kita berlawanan. Nah, seperti itu kan kebenaran firman Tuhan. Misalnya kita mengatakan kebenaran firman Tuhan. Padahal kita lebih besar menyembunyikan kan hati kita ini. Bukan seperti yang kita katakan ya. Ada dalam hati, misalnya contoh A yang kita katakan, B yang ada di dalam hati kita. Artinya kebenaran firman yang sebenarnya A. Padahal kita mengatakan itu hanya sebatas perkataan kita. Sedangkan yang ada di dalam hati kita bukan kebenaran firman Tuhan tadi A, tapi B. Nah, makanya kita kan bermusuhan. Itu yang dikatakan kan bermusuhan. Misalnya lagi ya apa? Kita mengatakan ya saya sudah mengampuni. Padahal kita belum sepenuhnya mengampuni. Artinya ya kita bertentangan. Karena mengampuni kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika kita mengatakan sudah mengampuni, padahal hati kita masih belum mengampuni, berarti dalam hati kita dikendalikan oleh ketidakbenaran. Artinya lebih dari kata ya yang ada di dalam hati kita. Artinya kita berlawanan, bermusuhan ya. Mungkin ya seperti itu. Jadi
mungkin bisa dijelaskan. Jadi makanya saat ini ya memang masih ada yang menyerang ya. Jadi itulah kesempatan tadi yang aku katakan. Dan aku bukan dalam arti ya saya ini menghakimi, bukan. Nah, atau berkata ya saya ini lebih benar, lebih baik daripada saudaraku. Tidak. Kita sama-sama semua manusia berdosa, manusia hina, buta tuli telanjang. Namun kita hanya saling mengingatkan. Jangan sampai hanya pokok besar, daun lebar, menghijau. Kita menghafal firman Tuhan, kita ibadah setiap malam, setiap hari Minggu. Jadi, namun tidak ada buah. Tidak kita menjadi pelaku, berbeda yang kita katakan, berbeda yang ada dalam hati kita. Jadi istilahnya itu, yang ada dalam hati kita itu akar pohon, akar batang. Nah, ketika kita tidak bisa mencabut akar itu, artinya pasti tidak akan bisa berbuah dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan karena kita itu beda dari yang kita katakan yang ada di dalam hati kita. Jadi seperti itu yang aku ingatkan ya, banyak anak-anak Tuhan, bukan hanya di ketiga pasukan, bukan hanya di ketiga pasukan dan di luar sana juga. Memang menyerang dan yang tertawan banyak sebenarnya. Tapi yang aneh-anehnya itu dari kemarin-kemarin ya, beberapa bulan itu ya, diselamatkan. Nah seperti itu, malah melompat. Artinya itu karena misalnya, kenapa bisa jadi begitu? Saya mengatakan saya utamakan mencari kebenaran firman Tuhan, yang lain hanya aku tambahkan. Nah, padahal bukan seperti itu yang ada di dalam hati kita, malah sebaliknya. Cari dulu isi dunia ini, baru kerajaan Allah asal-asalan. Nah, yang saya katakan berbeda dengan yang ada di dalam hati saya. Nah, artinya ketika kita diselamatkan, ya kan kita melompat. Karena berbeda dari yang ada di dalam hati kita yang kita katakan. Nah, itu akarnya tadi yang aku maksud. Nah, harus kita mencabut akar itu. Karena yang menentukan itu hati kita, bukan seberapa pintarnya perkataan kita bisa diterima, masuk di akal pendengar. Tapi hati kita itu yang menjadi penentuan. Kalau memang secara manusia jasmani, secara pemerintah, ya mungkin. Siapa yang pintar bersandiwara, ya mungkin bisa dipercaya walaupun tidak benar. Jadi, roh kita ini berhadapan dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi, dia tidak butuh seperti sandiwara perkataan. Tapi, hati yang dia teliti. Nah, seperti itu Bapak Ibu, makanya ketika diselamatkan, ditawan kembali. Nah, parahnya lagi, itu malah dia lagi serang lebih keras dari yang sebelumnya. Seakan-akan dia kepanasan karena kenapa saya diselamatkan, saya tidak mau. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tapi secara jasmani ini, kita tidak melakukan apa-apa. Nah, hati kita ini tadi yang mengatakan, mulut mengatakan A, B mengatakan dan hati mengatakan B. Nah, itu sebenarnya yang terjadi di roh kita seperti itu. Sehingga lebih menyerang lagi. Dan itu yang aku katakan ya, masih ada kesempatan. Kalau dilihat-lihat ya hampir ditawan semuanya Bapak Ibu. Hampir ditawan. Dan namun ada juga ya malaikat Tuhan, anak-anak Tuhan di belahan dunia ini yang banyak juga yang menyerobot dan seperti itu, menghabiskan waktu saja. Nah, selagi ada kesempatan seperti itu, ditawan, ada kesempatan untuk direbut kembali. Tidak mungkin selamanya itu saja nanti dunia ini. Sama seperti kalau aku kasih contoh, seperti yang zaman Tuhan Yesus 2000 tahun lalu. Dia sudah disalibkan untuk menebus dosa kita yang percaya dan menjadi pelaku firman-Nya. Nah, bukan dalam arti setiap tahun dia itu datang lagi disalibkan terus untuk menebus dosa kita. Nah, seperti itu
juga saat ini. Bukan kalau sudah direbut, di tahun direbut, bukan selamanya berlaku seperti itu. Mungkin ada nanti juga seperti yang dikatakan firman Tuhan. Artinya ada istilah kalau menunggu apakah pohon itu berbuah. Kalau tidak berbuah, nah bisa juga mau pemilik pohon itu mau dia tebang malam hari, pagi hari, siang hari, sore hari, kita tidak tahu. Nah, seperti itu kita ini, makanya kita juga harus diingatkan berdoa dan berjaga-jaga. Jadi mungkin seperti itu saja Bucang ya yang aku katakan. Dan mungkin mudah-mudahan ya Roh Kudus bisa memberi kita kekuatan dan penghiburan untuk benar-benar berubah dari pokok yang besar, ranting yang panjang, daun yang lebar menghijau tapi tidak menghasilkan buah. Pasti Roh Kudus bisa membebaskan kita dengan darah Tuhan Yesus. Tapi bisa kita, walaupun tidak pokoknya besar, daunnya tidak lebar, tidak menghijau, tapi menghasilkan buah yang banyak. Sehingga bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Walaupun hanya satu ayat. Nah, kalau kita menjadi pelaku itu lebih besar harganya dari menghafal dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tapi tidak menjadi pelaku. Nah, itu lebih besar. Yang menghafal satu ayat dan melakukan. Daripada menghafal, mengatakan, membaca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tapi tidak pernah menjadi pelaku, malah semakin jahat. Nah, makanya kita diingatkan dari kebenaran firman Tuhan, artinya masih ada kesempatan, dan kita meminta kepada Tuhan, ada apa yang terjadi, kenapa bisa begitu Tuhan. Dan kalau kita tidak bisa melepaskan dengan sendirinya, kalau kita lagi lepaskan 7 hari atau 10 hari, timbul lagi dalam pemikiran kita, seperti tanpa sadar muncul lagi. Itu artinya, ya, benteng kita itu kurang, masih bisa ditembus ya. Artinya, masih dikatakan, masih ada yang salah. Sehingga bisa ditembus. Jadi, kita harus meminta petunjuk. Dan biasanya yang membuat kita itu ya puasa, tapi ada berbeda-beda menanggapi puasa itu. Ada berbeda-beda bagaimana cara melakukan puasa itu. Walaupun dia berpuasa, tapi kalau memang kan ya hanya asal-asalan ya. Nah, bukan itu yang terpenting adalah puasa tubuh ya. Puasa tubuh, kalau puasa tubuh ya puasa tubuh, puasa roh, puasa ya sama-sama. Sama seperti cawan. Nah, cawan itu kalau dibersihkan, terutama dalamnya itu ya, yang dibersihkan. Nah, artinya puasa roh. Nah, luarnya juga, luar cawan itu juga ya dibersihkan, artinya puasa tubuh. Jadi jangan sampai berbalik. Puasa tubuh, tidak makan, tidak minum, tapi puasa roh tidak ada. Artinya sama saja cawan yang dibersihkan luarnya saja. Dalamnya sudah kotor. Nah, coba ambil air bersih yang bisa minum, tuangkan dalam cawan itu atau gelas itu, sudah kotor. Malah air putih itu dikotorinya. Apalagi kita bisa berani minum karena sudah kotor. Nah, begitu pula kan kita cara berpuasa itu ya mungkin kadang seperti itu. Makanya walaupun kita nanti ya, saya beberapa bulan, beberapa tahun, nah kenapa saya tidak merasakan perbedaan? Saya tidak merasakan ada sesuatu kuasa. Nah, bagaimana masuk kuasa tadi dalamnya sudah kotor seperti air yang putih tadi, malah dikotori. Mendingan tadi tidak dituangkan di dalam gelas itu karena belum dibersihkan. Nah, air itu tidak kotor. Nah, begitu pula kuasa atau Roh Kudus itu, bagaimana dia masuk, menyatu, terhubung dengan kita. Sementara ya, hanya berpuasa secara jasmani, tapi secara rohani kita tidak berpuasa. Jadi kurang lebih ya seperti itu. Mungkin mohon maaf kalau ada yang mungkin ya terlalu mungkin tersakiti, terganggu. Dan bukan dalam arti saya menghakimi atau saya merasa orang lain berdosa, saya benar. Tidak, Bapak Ibu, kita semua sama-sama orang berdosa. Firman Tuhan mengatakan, satupun tidak ada yang belum pernah dikatakan benar di dunia ini, semua sudah melakukan dosa. Jadi jangan kita salah paham, hanya saya dan saudaraku kita bersatu saling mengingatkan satu sama lain. Itu suatu tanda-tanda sudah mulai berbuah walaupun masih matang.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Dan saya jelaskan dulu ya, juga banyak ada mimpi ya dari pasukan besi ini ya yang sudah mengechat saya, tapi ya saya mohon maaf karena ya bukan dalam arti aku abaikan, tapi kebanyakan kan saya jarang di tempat yang ada sinyal. Jadi mohon bersabar untuk menunggu. Bukan dalam arti saya tidak memperdulikan dan saya sombong, bukan. Jadi mohon bersabar untuk menunggunya. Dan satu lagi aku tambahkan, nah, seperti sama termasuk bucan Esther ya kemarin sudah dikirimkan ke saya. Nah, mungkin karena saya belum membalas, nah sudah ditanyakan di ketika pasukan, tapi kemarin itu saya tidak bisa masuk. Aku berusaha tapi jaringan tidak bersahabat sama sekali. Nah, dia chat saya kembali karena sudah saksikan dan diartikan. Nah, itulah yang saya harapkan juga. Kalau sudah sempat diartikan, mana tahu saya tidak sempat bergabung karena jaringan, tidak apa-apa kalau aku bergabung kan saya bisa tahu berarti ini yang dikirim ini sudah diartikan. Jadi kalau tidak, ya artinya diberitahu kembali, saling saling bantu membantu ya, diingatkan kembali, jangan sama seperti di pasukan elit. Nah, seperti itu. Aku tonton di ketika pasukan Rabu kemarin ini, ya dia sudah ceritakan di pasukan elit dan Bapak Pangeran Ilahi ya sudah menerjemahkannya. Nah, sebelum saya menonton, saya kirim dia chat bahwa mohon ya bersabar untuk menunggu. Nah, malah dia balas, iya, dia tidak memberitahu, padahal baru aku tonton. Nah, aku betul, kenapa tadi diberitahu kalau sudah diartikan ya, kenapa tidak lagi diberitahu bahwa sudah diartikan di ketika pasukan. Jadi yang ya saling membantu lah. Kalau sudah disaksikan atau diartikan di pasukan, ketika pasukan, siapa tahu saya tidak bisa masuk, bukan karena saya malas, tapi menyangkut jaringan ya. Kalau sudah disaksikan yang sudah dikirim ke saya, berarti diingatkan kembali bahwa ya ini sudah diartikan. Jadi saling memudahkan ya, saling memudahkan dan bantu membantu. Jadi kurang lebih ya seperti itu, Bapak Ibu dan juga saudaraku, agan-agan noca-noca, terima kasih banyak. Dan kalau dilanjutkan ya silakan. Terima kasih banyak. Ya, kita semua ya selalu ya berdoa dan berjaga-jaga. Dan yang kedua, jangan sampai kita ya kita tertidur. Dan jangan kita sampai ikut-ikutan kepada ya, kita ini kan semua kalau dihitung di ketiga grup, coba nama-nama yang sudah terdaftar ya di dalam grup itu mungkin kurang lebih kalau tidak salah ya ada 80 ya. Padahal yang sering ikut saya tidak tahu, paling-paling kurang lebih 55 sampai ke 60 ya. Itu ketika pasukan. Nah, itu dikatakan sebenarnya ada namanya di dalam itu, tapi orangnya tidak pernah, itu di luar pelataran sebenarnya. Kita ini kan ada di kudusnya Tuhan. Namun saya tidak buka sebenarnya, tapi itu sebenarnya ya seperti itu. Tapi yang kadang gabung-gabung itu ya itu ya secara pribadi dia anggap enteng dan tidak berharga, tidak mulia. Menurut dia tidak, apalagi mulia, berharga saja menurutnya tidak apa-apa. Padahal secara roh itu sudah ada di dalam altar Tuhan. Jadi makanya seperti kita di pasukan ya, jangan bukan dalam arti misalnya ada halangan yang tidak bisa ditunda, jadi kita harus dipaksa, bukan. Jadi ya mana tahu kan karena sesuatu alasan yang bisa ditunda tapi kita tidak ikut ya di ibadah doa malam atau di
ketika pasukan atau misalnya gara-gara jaringan ya tidak apa-apa. Tapi kalau kita misalnya hanya karena kecapean, lelah, nah jangan sampai itu membuat alasan kita. Karena kita itu di dalam altar kudusnya Tuhan. Dan yang tidak itu di luar pelataran. Makanya di pasukan elit itu kan banyak ada yang tidak bergabung-gabung. Namanya tercatat terus dari awal sampai saat ini. Ada yang hanya sampai pertengahan, terus tidak gabung lagi. Ada yang beberapa bulan belakangan ini tidak pernah bergabung lagi. Nah itu gambaran ya dari berarti dia sendiri yang keluar karena menurutnya itu tidak berharga apalagi mulia menurutnya. Nah itu lagi di situ kita bisa tahu tadi seperti sama tapi sesungguhnya berbeda. Kita sama-sama anggota pasukan, kita sama-sama DNA murni, kita sama-sama seiman. Ya kita sama-sama seroh tapi tidak sefrekuensi, masih menurutnya itu tidak berharga. Lebih berharga mungkin nih, drama Korea itu mungkin lebih berharga itu bagi diri sendiri, sehingga dia merasa kalau ikut 1 jam di situ, apalagi kalau di ibadah ketika pasukan itu ada 3 jam 4 jam, dia merasa sangat lelah, sangat capek. Nah mendingan menonton mungkin yang membuat telinga ini enak didengar, membuat mata ini ketawa-ketawa sendiri. Nah mungkin itu menurutnya itu lebih berharga. Padahal ini rahasia sebenarnya Bapak Ibu. Kita ini saat ini ya seperti itu. Kita secara awal ya seperti itu. Kerajaan Seribu Tahun Damainya. Kita sudah ada di dalam altar kudusnya Tuhan. Dan yang di luar itu siapa yang kita belum mengeluarkan mereka kan. Nah bahkan kita mengecit mereka kenapa tidak bergabung. Nah kita memanggil mereka, nah kan mereka sendiri yang keluar tanpa sadar. Nah seperti itu kita ini diuji seperti itu. Jangan sampai kita merasa ya seperti yang tidak mau ikut ini. Menurutnya itu tidak berharga, apalagi mulia. Lebih mulia menonton drama Korea, membuat dia ketawa sendiri. Nah bagi kita, nah kita sudah tahu. Nah itu lagi kita ini seperti itu yang terjadi di kemudian hari ini, tapi tidak diberitahu. Apakah bagaimana nanti ya itu tergantung kita masing-masing pribadi. Namun aku beritahu ini biar orang-orang ini seperti kebenaran firman Tuhan tadi. Aku ingatkan ini gambaran dari menyangkut tanah, menumpuk. Berarti masih ada kesempatan mau bergabung. Artinya jangan nanti katakan kan saya sudah ini semua ya tidak benar. Saya ada dalam pasukan, apalagi ini saya pasukan elit. Nah saya tidak percaya. Nah, dia sendiri yang keluar, akhirnya malah disalahkan lagi nama pasukan. Nah, memang itu terjadi. Kalau memang ya di kemudian hari terjadi itu, padahal dia sendiri yang keluar, yang tidak mengerti, malah dia yang menghakimi, dia yang merasa benar kembali. Tapi yang menilai itu semua dianya sendiri, bukan orang lain. Nah, begitulah cara-cara si jahat itu kan membuat kita itu ya seperti itu.